Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini Ibu minta untuk Mbak Marta memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita duduk yang rapi kemudian berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di pelajaran kemarin kita membahas tentang daur hidup dari kata. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu telah membagikan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu minta untuk anak-anak Ibu, salah satu anak murid Ibu untuk membacakan halaman yang pertama. Siapa yang bisa? Oke, Mbak Irma. Dari gambar di atas terdapat kegiatan orang yang sedang merawat tanaman. Tampak tukang kebun sedang membersihkan rumput di sekitar bunga dan dibantu oleh siswa. Nah, dari gambar tersebut mencerminkan bahwa kita semua, baik itu perempuan, laki-laki, orang dewasa maupun anak-anak, harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rumah kita. Bagus sekali. Nah, dari gambar itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita itu hidup berdampingan dengan tumbuhan maupun hewan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu. Pernah nggak kalian membantu teman kalian ataupun orang tua kalian untuk membersihkan rumah? Pernah. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Di rumah kalian terdapat pohon apa aja? Coba Mbak Marta. Jeruk, jambu, rambutan. Setelah itu, nah, tadi kan ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, terus ada jambu. Nah, pohon-pohon itu bisa dicangkok, bisa diperkembangbiakan. Nah, tadi ada Mbak Marta bilang ada pohon pisang. Nah, pohon pisang itu nggak bisa dicangkok. Kenapa? Karena perkembangbiakan secara buatan itu adalah salah satunya dengan cara mencangkok. Sedangkan tanaman yang bisa dicangkok itu hanya tanaman yang berbatang atau batangnya itu berkayu. Seperti itu. Nah, begitulah tentang penjelasan singkat tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tumbuhan. Coba buka halaman selanjutnya tentang bagaimana sih sebenarnya cara mencangkok tanaman. Cara mencangkok tanaman itu apa? Coba Mbak Marta dibaca untuk halaman keduanya. Yang lain menyimak ya. Ya Bu. Baik Bu, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat, maka tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Tadi pengertian tentang mencangkok. Sebenarnya mencangkok itu mudah dilakukan kalau kita udah terbiasa. Nah, mencangkok itu sendiri itu banyak loh kelebihannya. Di mana dalam beberapa tahun saja pohon yang kita cangkok itu bisa menghasilkan buah yang lebat dengan ukuran pohon yang pendek. Nah, siapa yang tahu tentang mencangkok itu termasuk apa sih dia pertumbuhan dan perkembangbiakan secara buatan atau secara alami? Buatan. Nah, sekarang di sini Ibu meminta untuk Mbak Irma membacakan tentang cara mencangkok tanaman itu termasuk apa tadi katanya kan termasuk perkembangbiakan buatan. Nah, itu apa penjelasannya? Coba dibaca Mbak Irma. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel, Bu. Nah, itu tadi
adalah contoh-contoh perkembangbiakan dan cara pertumbuhan tumbuhan secara buatan yang mana terdiri dari mencangkok, stek, dan menempel. Di sini nanti ibu akan bagi kelompok anak-anak ibu untuk kita praktek langsung ke lapangan gimana cara mencangkok yang bagus, yang baik dan benar. Di mana Bu? Nanti kita akan praktek di luar kelas. Nanti ibu bagi kelompoknya. Nah, anak ibu mempraktekkan gimana caranya mencangkok yang baik dan benar. Tadi kan kita sudah praktek mencangkok nih di luar, di kelas. Anak-anak ibu juga udah praktek bagaimana cara mencangkok dengan baik dan benar. Sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk mempresentasikan cara-caranya tadi gimana nyangkoknya, kemudian kesimpulannya itu apa. Saya akan membacakan cara tadi kita mencangkok tanaman. Dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama kita memerlukan pisau. Kemudian yang kedua butuh serabut kelapa atau plastik. Terus kita juga butuh tali dan tanah yang dicampur sama pupuk. Terus langkah-langkahnya, yang pertama pilih cabang dan dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kedua, mengupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk. Terus keempat, kemudian bungkus tanah dengan serabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Yang kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Terus yang keenam, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irma. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Ya Bu, baik. Terima kasih untuk hasil dari presentasi dari anak-anak ibu. Dari selanjutnya kita akan memasuki mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada soal cerita keluarga Udin. Di sini ibu minta anak ibu untuk membacanya kembali. Siapa yang mau membaca? Saya. Nah, coba dibaca, yang lain menyimak ya. Pada keluarga Udin, manfaat mencangkok adalah pohon akan berbuah lebat dengan usia yang masih muda. Udin sedang membantu kedua orang tuanya untuk memanen apel di pekarangan rumah. Apel-apel tersebut merupakan hasil dari pencangkokan yang dilakukan oleh ayahnya.
Udin selalu membantu orang tuanya saat musim panen tiba. Sudah, Bu. Nah, itu adalah cerita singkat tentang keluarga Udin yang mana ayahnya itu gemar sekali mencangkok. Sehingga hasil dari pencangkokannya membuahkan kebun apel yang berbuah lebat. Ini kan coba anak ibu buka materi yang terakhir halaman 4. Coba dibuka. Nah, di situ kan ada soal cerita tuh tentang Edo itu mempunyai tanaman jambu. Tanaman jambu itu berbuah lebat dengan hasilnya itu 180 buah. Kemudian Edo itu ingin menyimpan jambunya di 3 tempat. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembagian dari hasil panen jambunya si Edo. Nah, coba perhatikan papan tulisnya, Nana Ibu. Di sini ada soal pertama. Di sini ada diperhatikan 4 dibagi 160. Cara mengerjakannya 4 kali berapa yang hasilnya 16. Ada berapa yo? 4 kali berapa hasilnya 16? 4 kali 3 atau 4? 4. Nah, jadi nih kita harus mencari dulu. Ini 4 kali berapa hasilnya 16 atau yang mendekati. Karena ada yang pas, 4 dikali 4 hasilnya 16, maka ini 4 kali 4 diturunkan hasilnya 16. Kemudian dikurang. Nah, ini habis, ini kan habis, ini habis. Tinggal nolnya diturunkan. Biar ini nggak sendirian nolnya ini, lalu dinaikkan ke sini. Nah, jadi berapa? 160 dibagi 4. 40. Nah, di situ ada LKPD. Silakan anak-anak ibu mengerjakan secara mandiri. Nanti ibu koreksi. Ibu kasih waktu ya. Nah, kan udah selesai apa belum? Sudah. Oke, sekarang ibu mau tanya ke anak-anak ibu nih, hasilnya gimana? Dari soal yang pertama itu bilangan berapa dibagikan berapa? Coba Mbak Irma. 180 dibagi 3. Nah, hasilnya berapa? 60. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, Mbak Marta. Bilangan berapa dan berapa yang dibagi? 224 dibagi 4. Hasilnya 56. Nah, gitu ya caranya. Berarti udah pada ngerti cara ngerjain bilangan, pembagian bilangan Caca. Di sini ada yang ditanyakan tentang materi pelajaran pada pagi hari ini. Belum ada. Mbak Irma? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, Ibu simpulkan pelajaran pada pagi hari ini tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu dengan cara mencangkok, di mana kita telah mempraktekkan bagaimana sih cara mencangkok dengan baik dan benar. Kemudian menjumlahkan bilangan cacah, pembagian bilangan cacah. Itulah pelajaran pada pagi hari ini. Nah, pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ibu meminta untuk Mbak Marta kembali untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, duduk yang rapi, kemudian berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.